Haleluya. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita berjumpa lagi dan hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin sudah saya sharing buat setiap kita. Masih dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Hari ini kita akan lihat di ayat yang ke-19. Ada satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil malam hari ini, yang bisa kita renungkan malam hari ini saudara. Dalam ayat yang ke-19 di sana Yohanes berkata bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu bisa mengasihi kita. Nah saudara, kemarin 2 hari ini kita belajar tentang bagaimana kasih Allah yang sempurna buat saya dan saudara. Itu bukan hanya untuk menebus kita, bukan hanya untuk membebaskan kita dari setiap tuduhan dosa, bukan hanya untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, tapi kasih Allah juga memampukan kita untuk kita bisa terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana di sana dikatakan bahwa kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kalau kita renungkan dalam kehidupan ini, siapa yang terlebih dahulu memulai inisiatif untuk bisa berhubungan antara Allah dengan manusia? Ada banyak orang yang menyangka bahwa semuanya adalah hasil dari kemauannya, hasil dari manusia yang mencari Tuhan. Sedangkan di dalam Alkitab kita sama-sama ketahui bahwa kita ini adalah domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang, dan Tuhan yang adalah gembala yang baik, Dia datang mencari kita. Dia datang dan Dia menemukan kita sehingga hari ini kita bisa percaya. Kalau hari ini saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa percaya Dia adalah anak Allah yang hidup yang menyelamatkan saya dan saudara. Saudara harus ketahui bahwa semua itu adalah bentuk dari kasih Tuhan buat kita. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan dalam salah satu surat dari Paulus berkata bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan, baik kemauan maupun kehendak di dalam kita menurut kerelaannya. Jadi setiap kita bisa berjumpa dengan momentum ketika kita pertama kali mendengarkan tentang Kristus dan hati kita terbuka. Setiap kali ada kerinduan dalam hati kita untuk mencari Allah. Saudara-saudara harus ketahui bahwa itulah karya Roh Kudus buat kita. Roh Kudus memberikan kita kerinduan untuk mencari Tuhan. Roh Kudus memberikan dalam hati kita kegelisahan untuk kita rindu akan kebenaran. Dan akhirnya ketika kita menerima kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Dan kasih Allah yang sempurna itu memampukan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Kasih Allah yang besar buat kita itu memampukan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Karena kita punya kasih Allah yang besar dalam hati kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi Dia. Karena kita punya kasih Allah dalam hidup kita, kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus percaya dan kita harus mengerti bahwa semua itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaan buat diri saya sendiri, saya tanya begini, bagaimana kita bisa punya kewajiban kalau kita tidak punya yang namanya hak, atau kita tidak punya yang namanya kelayakan? Kita nggak mungkin bisa punya kewajiban untuk beribadah, kita nggak mungkin bisa punya kewajiban untuk berdoa, kita nggak mungkin punya kewajiban untuk mencari Tuhan kalau kita tidak layak untuk mencari Tuhan. Dan kalau kita punya legalitas untuk datang ke hadirat Allah, kita punya kelayakan untuk datang ke hadirat Allah yang namanya beribadah, menyembah Tuhan, memberikan kehidupan kita buat Tuhan, itu bukan lagi sebuah keharusan, tapi itu adalah kerinduan buat kita. Jadi kita nggak mungkin punya kewajiban mencari Tuhan kalau kita nggak punya kelayakan. Nah, Tuhan kasih saya dan saudara kelayakan. Tuhan kasih saya dan saudara legalitas untuk kita bisa berdiri di depan tahta dan kita berkata, Aba ya Bapa. Kita bisa berdiri di depan Dia dan berkata, Aba ya Bapa, Engkau aku sembah, Engkau aku tinggikan. Nah, semua itu bukan karena kita yang terlebih dahulu memulai. Karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara, sehingga Dia memberikan Yesus Kristus buat kita. Bahkan Dia sudah mati buat kita, Dia sudah memberikan nyawanya buat kita saat kita masih berdosa. Semua dimulai dari Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga hari ini kita bisa mengasihi Tuhan. Nah saudara, kesadaran akan hal ini membuat kita tidak boleh menghakimi orang begitu cepat. Kita mungkin melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang kita lihat kehidupannya mungkin tidak pernah berubah, kita sudah berdoa buat mereka, kita tegur mereka bertahun-tahun, tapi mereka terus mengeraskan hati mereka. Dan dengan kita mengerti hal ini, kita tahu bahwa semua bukan karena kita. Kita boleh kasih masukan sama orang lain, kita boleh menegur orang lain, tapi kita nggak bisa judgment kalau mereka akan mengakhiri hidupnya di neraka. Karena itu adalah bagian Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa buat mereka, harapkan yang terbaik buat mereka, dan dorong mereka untuk terus mencari Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan
karena kita rasa hari ini kita cukup baik, kita cukup aktif ke gereja, kita cukup kuat dalam iman kita, kita rasa kita cukup kuat dalam iman kita, sehingga kita rasa bahwa wah, kita cukup hebat untuk bisa judgment orang lain, mereka akan masuk neraka, mereka akan binasa. Kita lupa kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa aktif dalam pelayanan, kita bisa aktif mencari Tuhan, kita bisa aktif bangun hubungan dengan Tuhan. Kita lupa itu semua anugerah. Kita lupa itu semua karya Allah dalam hidup kita. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat, semua karena Tuhan. Sebab itu hari ini saya ingin kasih tahu kita bahwa biar kasih Allah itu memampukan kita, mendorong kita, menguatkan kita untuk kita terus mengasihi Tuhan tanpa melihat orang lain. Orang lain bisa terjatuh, orang lain mungkin masih hidup dalam kehidupan mereka masih cinta dengan dosa, dan kita sudah terlepas hari ini. Bersyukurlah, itu anugerah Allah. Tapi jangan sampai judgment orang lain, karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mampu mengasihi Dia. Nah, saudara, biar renungan ini menjadi berkat buat setiap kita bisa mengasihi Tuhan, semua karena anugerah Allah. Besok kita akan sama-sama beribadah, dan saya encourage setiap kita untuk kita memberikan waktu yang terbaik untuk kita merayakan betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara, betapa Tuhan cinta dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi Dia, dan sehingga kita bisa bersekutu dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengasihi Engkau, Tuhan, ini semua adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan terlebih dahulu menerima kami. Tuhan terlebih dahulu mati buat kami, sehingga kami bisa ada hari ini. Bapa, malam hari ini aku berdoa memberkati setiap umat-Mu. Tuhan, tolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, biar kasih-Mu yang besar itu menyadarkan kami bahwa apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau ada buat kami, Engkau setia buat kami, Engkau di pihak kami, dan tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu, karena kasih-Mu jauh lebih besar dari semua yang kami hadapi. Kasih-Mu jauh lebih sempurna dari semua kasih yang ada di dunia ini. Manusia bisa kecewakan kami, manusia bisa tolak kami, tapi Tuhan selalu terima kami. Engkau ada di pihak kami, Engkau bersama dengan kami. Malam hari ini Tuhan, kuatkan setiap hati kami, pulihkan setiap kami yang mungkin mulai kehilangan kepercayaan kami kepadamu. Malam hari ini aku berdoa melepaskan berkat buat umat-Mu. Setiap orang yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Setiap hati yang lemah, Tuhan, Engkau kuatkan, Tuhan. Biar hari ini kami menerima kekuatan baru. Kami terima satu pengenalan yang baru akan Tuhan, bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bahkan sebelum kami mengenal Engkau, sebelum kami menerima Engkau, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kalau kami ada hari ini, Tuhan, it's all about your grace. It's all about your love in our life. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.